Bagi pecinta sinetron anyar RCTI, sepertinya sudah tak asing lagi dengan Elizabeth Christine, pemeran Ratih dalam sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. Ratih yang merupakan ibunda dari Arini yang diperankan Haiko mencoba mencarikan jodoh untuk anaknya setelah ia dikhianati oleh suaminya. Tentu saja perjodohan itu tak semudah yang dibayangkan. Namun akhirnya Arini dipertemukan dengan Lingga, sosok pria gagah yang berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Meski sempat menolak, namun Arini akhirnya mulai membuka hati. Ibu sama bapak itu sudah hampir berangkat ke Jakarta loh. Gara-gara handphone kamu nggak bisa dihubungin selama 1 minggu. Kita itu khawatir loh, Dok. Ya aku ganti nomor, Bu. Keluarga itu udah pada nanyain loh kapan kamu menikah. Widya aja tahun depan udah mau menikah. Ya masa kamu itu dilangkain 2 kali toh, Dok? Ya, aku nggak mau bahas itu lagi sekarang ya. Intinya aku sama Doni udah putus, kita udah selesai ya. Kenapa, Indo? Doni selingkuhin aku. Sebenarnya ibu yang care sama anak-anaknya, 3 anak cewek, tapi ya masih Jawa banget jatuhnya. Kalau di Jawa anak yang belum menikah itu kan pasti menjadi diburu-buru gitu kan, apalagi adiknya sudah menikah. Jadi aku memberi kesempatan buat Arini untuk mencarikan jodoh. Walaupun kemarin di episode awal jodoh yang kupilih itu ada yang lucu, ada pokoknya 3 itu terlalu ajaib, tapi ternyata pilihanku tepat, Lingga. Gitu. Di tengah perjodohan dalam sinetron, sosok Elis, biasa Elizabeth Christine disapa, yang tampak kalem di layar kaca. Siapa sangka aslinya begitu rame. Bahkan di sela rehat syuting, tim Gospot berkesempatan mengintip keseharian Elis hingga isi tas yang ia bawa setiap saat di lokasi syuting. Halo pemirsa semuanya, nih aku lagi di lokasi Mencintaimu Sekali Lagi. Di jeda syuting lagi digangguin, mau dibongkar nih tas. Dia tanya, kamu kalau ke lokasi syuting bawa tas apa? Ayo bawa apa? Tasion? Nggak mungkin. Bawanya tas ransel. Cukup 1 ransel aja, karena kan kostum udah disiapin kostum. Kita bongkar-bongkar tas ya. Tara, tasnya adalah kosong, saudara. Nih, Tara kelihatan ya? Tas ransel itu simple, kita mau kemana-mana gampang gitu loh. Nih isinya cuma 1 pack ini, warna-warni. Kebutuhannya untuk ngelenong ya, dari eyeshadow, beauty blender, bedak lagi, bukan, ini apa sih namanya, cushion, sunblock, temennya sunblock. Ini bisa blush on, bisa eyeshadow, bisa lipstick. Aku make up sendiri, tapi cuma untuk dasaran aja, dari bedak, alis dan lain-lain gitu aku sendiri. Pensil alis dan eyeliner, dasarannya sendiri. Cuma nanti kalau kurang apa mereka yang membenarkan. Misalnya lipstiknya kurang merah, Mam. Ya udah mereka yang benerin, tambah warna ini ya, gitu-gitu mereka. Eyeshadownya terlalu tebel atau blush onnya terlalu menor, mereka yang ngasih tahu, jadinya kita akan merubahnya gitu. Karakter ibu-ibu umur berapa ya? Soalnya anaknya udah 3, perawan-perawan semua, udah gede-gede. Ya sekitar umur 50 lah ya. Mungkin 50 yang masih metal lah. Ya pemirsa, kita nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting cocok. Made in Indonesia aja kalau ini. Iyalah, bagian depan ini sebenarnya ada, tapi mau aku buka itu gimana? Ini perlengkapan perempuan. Jika terjadi kebocoran mendadak, sudah ada stok gitu. Siapapun yang bocor, aku ketakutan kalau aku bocor, Kak.
Tak banyak barang-barang yang dibawa olehnya. Bahkan untuk beberapa kartu-kartu penting ia hanya taruh di sebuah saku yang cukup unik. Kelebihanku itu aku nggak punya dompet, Beb. Aku nggak. Tidak. Nih, di sini. Ini namanya tas monyet. Karena ada monyetnya di sini. Ya. Mau KTP, e-tol di sini. Kartu ATM di sini. Bawa duit cash di sini. Ini deh. Dengar? Habis ngamen. Tuh di sini. Semua di sini. Sampai kartu asuransi di sini. Ini tas monyet. Ya gimana? Kehidupan di sini. Nggak bawa ATM, nggak bawa duit, terus nggak bawa KTP. Kalau ketangkep gimana? Wajib. KTP itu wajib. Bagi warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun ke atas wajib bawa KTP. Itu doang. Walaupun wadahnya kecil, tapi lihat dulu dong isinya. Lantas, adakah kesulitan saat memerankan tokoh Ratih di sinetron Mencintaimu Sekali Lagi? Selain diisi oleh pemain muda yang tak asing lagi, ada pula pemain senior di dalamnya. Alhamdulillahnya di peran ini sedikit air mata, capek. Iya, kalau nangis terus capek. Kalau di judul sebelum-sebelumnya banyak air mata, kalau di sini ceria aja ya. Yang jadi suamiku, seniorku, Pak Luki, terus ada Mbak Sarinila itu sebagai mamanya Lingga, terus ada Om Willy Felix itu papanya Lingga, senior semua, dan yang muda-muda banyak, ada Marlinda Dinda, Diva sebagai Ajeng, Haiko pasti kalian tahu dia sebagai Arini, terus Lingga juga kalian pasti sudah tahu, Jonas gitu. Miller juga ada, lucu juga Miller orangnya. Kalau sama Jonas udah berapa kali ya, kemarin di ABWP Aku Bukan Wanita Pilihan juga sama Jonas. Terus kalau sama Om Felix sering juga dulu, sama Om Luki juga tapi di PH sebelah. Di tempat terpisah, Zana Whisper of Volcano Isle, film animasi terbaru besutan MNC Animation, resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 2 Januari. Film animasi ini tidak hanya menghadirkan visual memukau yang memanjakan mata anak-anak, tetapi juga menyuguhkan kisah penuh inspirasi ihwal persahabatan, kekeluargaan, dan nilai-nilai edukatif, sehingga cocok ditonton di momen liburan anak. Zaman dahulu kala, Ratu Peri dan Raja Peri memiliki seorang anak perempuan. Raja dan putri yang masih bayi hanyut. Mereka tidak pernah ditemukan lagi. Dengan kombinasi visual yang memukau dan cerita akan nilai, film Zana Whisper of Volcano Isle adalah pilihan ideal untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Lantas seperti apa Ayla Nur Sabrina dan Robby Purba yang menjadi pengisi suara dalam film tersebut? Benarkah ada kesulitan saat mengisi suara khususnya Robby yang memerankan dua tokoh berbeda sekaligus? Aku di sini kebetulan memerankan dua karakter yang sangat berbeda, dua sekaligus. Satu, namaku adalah di sini sebagai Oleander, itu bagian dari tim perinya, karakternya protagonis baik. Satunya lagi perannya jahat, antagonis. Namanya di sini aku adalah Atlas, dia seekor kumbang. Gitu. Jadi memang bertolak belakang sekali karakternya. Gitu. Aku ini yang Atlas, gede banget ya, sesuai sama ini kayak. Yang pasti pertama kesulitannya adalah karena di satu scene menuju ke ending itu ada pertempuran, peperangan antara Oleander sama Oleander dengan Atlas. Jadi aku di sini kesulitannya adalah ketika adegan berantem ya, fighting, itu kan suaranya harus berbeda tentu aja, dan itu kesulitannya karena aku harus membedakan emosinya sebagai Oleander, sebagai Atlas seperti apa. Jadi ya memerankan dua karakter sekaligus nggak semudah itu.
Terus kalau misalkan beda ini gimana ya, kalau misalkan si Oleander aku pakai suara perut lebih deep lagi, lebih dalam. Sementara kalau Atlas aku pakai suara di faring aku, kerongkongan dan diafragma gitu. Jadi memang agak serak-serak penjahat lah. Hayo, siapkan diri Anda untuk menyelami dunia penuh keajaiban dan aksi seru bersama Zana dan teman-temannya di Zana, Whisper of Volcano Isle di bioskop kesayangan Anda. Dengar baik-baik rencana yang hebat hari ini. Saatnya aku akan menaklukkan para peri.